Dunia jin memang angker. Izinkan saya buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saimin dan saimat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu riwayat, Nabi setelah perang Uhud menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Pertama doa Nabi, ya Allah, jika terjadi kemarau panjang, maka janganlah engkau matikan umat Islam karena kelaparan. Tiba-tiba datang malaikat Jibril menginformasikan, wahai Muhammad, doamu dikabulkan oleh Allah. Dan itu bisa kita buktikan di sekitar tanah haram, bahkan di Jazirah Arab. Di atasnya kering kerontang, penuh batu dan bukit-bukit bebatuan, tetapi dalam perut bumi penuh dengan kekayaan. Itulah negara yang ada di Timur Tengah, khususnya di daerah haram. Doa kedua, ya Allah, jika terjadi perang antara Islam dan orang-orang kafir, maka menangkanlah Islam ya Allah. Datang Jibril menyampaikan informasi, ya Muhammad, doamu yang kedua ini juga dikabulkan oleh Allah. Dan memang terbukti setelah perang Uhud, kemudian mengalami beberapa kali perang Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, hampir tidak pernah kalah dan tidak pernah memang kalah dengan orang-orang kafir kalau berperang. Kemudian doa Nabi yang ketiga, wahai ya Allah, jika terjadi perselisihan paham antara sesama orang-orang Islam, sesama umat Islam, mohon ya Allah, satukan kembali mereka ya Allah. Datang malaikat Jibril menyampaikan informasi dari Allah, wahai Muhammad, doamu yang satu ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka PR besar buat kita bahwa doa soal ukhuwah Islamiyah itu memang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal menunggu seperti apa kita lakukan dan upaya untuk menyatukan umat sehingga bisa bersatu, sehingga tidak terjadi gesekan sesama umat Islam. Maka salah satu momentum Ramadan membangun ukhuwah umat yang akan kita paparkan pada malam hari ini. Walaupun pertemuan singkat, semoga bisa sedikit menguak seperti apa yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Ramadan mengundang kita untuk mengajak bersatu. Umat harus bersatu. Bersatu pertama harus lewat, yaitu satu bagaimana ukhuwah imaniyah, ukhuwah seiman. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita di dalam bulan Ramadan itu, salah satunya adalah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya seluruh orang yang beriman
di bulan Ramadan dipanggil oleh Allah untuk bersatu dalam siam, dalam menahan, dalam mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan ego sektoral, ego sentris, dan macam-macam ego yang lainnya. Bulan Ramadan adalah sarananya, adalah bagaimana ukhuwah imannya dalam bulan suci Ramadan ini kita kemas, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Bangkitkanlah kesatuan dan kesatuan ukhuwah Islamnya dengan sama-sama kita memanggil teman-teman kita, sama-sama seiman, sama-sama seislam. Mari kita isi bulan suci Ramadan ini. Momentum salah satunya, setiap sebelum sholat tarawih biasa ada kultum, kemudian sesudah sholat subuh ada kulsub dan lain-lain sebagainya. Ini adalah upaya untuk menyatukan umat, pendekatan yang dekat sedekat-dekatnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan mengundang kita agar membangun ukhuwah ubudiyah, pengabdian kita. Bagaimana kita bersatu dalam pengabdian? Kita lihat, kalau di bulan-bulan lain kita berjamaah paling-paling 5 waktu kita berjamaah, tapi di bulan suci Ramadan tambah lagi kita berjamaah, yaitu salat tarawih, qiyamul Ramadan, kita berjamaah, bahkan kadang i'tikaf kita berjamaah. Ini semuanya menunjukkan bagaimana kita bisa berukhuwah, membangun ukhuwah ubudiyah. Kita menyatukan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kontak fisik, kita bisa bersentuhan dengan secara fisik, bertemu. Hati kita akan kontak secara rohania. Ini akan memunculkan sikap persatuan dan kesatuan secara ubudiyah. Allah bangun kita, bangun spirit kita selama bulan suci Ramadan ini. Bagaimana lewat ubudiyah, pengabdian-pengabdian kita, solat kita, baca Quran kita, dan lain sebagainya, kita bisa bersatu. Kemudian Ramadan mengundang kita untuk bagaimana ukhuwah maliyah, ukhuwah dalam bentuk harta. Bagaimana kita bersatu, umat Islam bisa bersatu, menyatu, dilem oleh harta. Maka ada yang memberi dan ada yang menerima, ada yang muzaki dan ada yang mustahik. Di sini ada nilai ukhuwah maliyah, ukhuwah sesama Islam diikat dengan harta benda. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menitipkan, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang memberi dan ada yang menerima. Disinilah yang akan muncul ukhuwah maliyah yang membuat umat Islam bisa bersatu, bukan hanya fisik, bukan hanya kontak fisik, tapi juga di luar fisik. Hati kita akan bersatu. Orang miskin akan mencintai orang kaya kalau orang kayanya pemurah, dan orang kaya akan mencintai orang miskin kalau selalu mendoakan dan mendukung orang kaya. Ini sebenarnya luar biasa. Ramadan Allah siapkan sarana khusus untuk kita agar kita bisa bersatu dalam imannya, bersatu dalam ubudiyah, dan bersatu dalam maliyah. Semoga kita bisa memetik nilai-nilai positif dari Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.